Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa kabar anak-anak yang soleh-solehah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar satu mata pelajaran tentang tafakuh fiddin, yaitu materi pelajaran tentang fikih ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar, temanya adalah ringannya sholat bagi musafir. Materi fikih tentang ringannya sholat bagi musafir. Yang pertama yang akan kita bicarakan adalah apa itu safar atau apa itu musafir. Nah, apakah kalian sudah pernah mengetahui atau mendengar kata-kata safar atau musafir? Ada yang tahu apa artinya safar? Ada yang tahu artinya musafir? Oke. Kalau yang belum tahu, kita sama-sama belajar pada hari ini ya. Yang pertama adalah safar. Safar itu secara bahasa adalah melakukan perjalanan. Jadi safar itu kita melakukan perjalanan, itu disebut safar secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah safar adalah seseorang yang keluar dari daerahnya dengan maksud ke tempat lain yang ditempuh dalam jarak tertentu. Jadi ketika kita akan melakukan perjalanan dari kota A ke kota B, maka itu disebut safar. Kemudian orang yang melakukan perjalanan disebut musafirnya. Orang yang melakukan perjalanan, orang yang sedang bepergian itu disebut musafir. Jadi safar itu kita sedang dalam perjalanan dari A ke B, kemudian orangnya, kitanya yang sedang berperjalanan itu disebut musafir. Itu bedanya safar dan musafir. Selanjutnya, nah, orang yang disebut musafir ini di dalam Islam itu ternyata mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Tidak semua orang yang dalam perjalanan itu disebut musafir. Nah, kriterianya atau syaratnya yang pertama adalah dia harus berniat melakukan perjalanan. Yang kedua, dia keluar dari daerahnya, dan yang ketiga memenuhi jarak tertentu dalam perjalanannya. Nah, Islam mengajarkan bahwa jarak yang ditempuh orang yang akan disebut musafir ini adalah harus berjarak 81 km. Jadi kalau tidak 81 km maka tidak termasuk syarat menjadinya musafir gitu. Nah, selanjutnya kenapa musafir ini harus mempunyai syarat-syarat tertentu? Karena anak-anak yang soleh-soleha, bahwa musafir ini mempunyai keringanan oleh Islam. Allah telah memberikan keringanan bagi musafir, orang yang sedang dalam perjalanan itu. Apa keringanan yang Allah berikan kepada musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan? Yang pertama, Allah akan meringankan orang yang musafir itu, yaitu dengan bisa mengqashar sholat fardu. Apa itu mengqashar? Mengqashar artinya adalah meringkas sholat. Jadi orang yang sedang berperjalanan itu bisa mengqashar sholat. Mengqashar sholat biasanya sholatnya yang 4 rakaat, yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Apa sholat yang 4 rakaat? Zuhur, asar, dan isya. Nah, zuhur, asar, dan isya bisa dikerjakan dengan 2 rakaat. Yang pertama itu. Yang kedua adalah keringanan Allah bagi orang yang musafir. Bagi yang musafir itu adalah boleh menjama sholat. Menjama artinya menggabungkan. Zuhur bisa digabungkan dengan asar.
Kemudian maghrib bisa digabungkan dengan isya dalam satu waktu, gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, keringanan Allah bagi musafir itu atau sedang dalam perjalanan adalah boleh sholat di atas kendaraan apabila kita tidak memungkinkan menemukan masjid atau tempat sholat yang layak. Yang keempat adalah orang yang musafir itu boleh bertayamum dengan catatan tidak mendapatkan air. Nah, anak-anak yang soleh-solehah, hari ini kita akan membicarakan lagi tentang keringanan bagi musafir yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu nomor 1 tentang mengqashar sholat. Mengqashar sholat. Nah, yang perlu kita ketahui pertama adalah apa itu qashar, ya. Apakah kalian sudah pernah mengqashar sholat atau sudah mendengar apa itu mengqashar sholat, ya? Mari yang sudah mengetahui, mari kita sama-sama lagi mengulang supaya tambah kuat ingatan kita dan pengetahuan kita. Yang pertama ada kata-kata qashar atau mengqashar sholat. Maksudnya adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi mengqashar sholat artinya meringkas sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti apa? Seperti sholat duhur, asar, dan isya itu bisa diringkas ternyata apabila kita sedang dalam perjalanan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tadi, telah disebutkan. Nah, ternyata mengqashar sholat ini mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, kalau kita ingin mengqashar sholat, daerah yang ditujunya harus ditentukan. Nah, harus ditentukan dulu daerahnya mau kemana, kemudian jaraknya berapa yang bisa kita mengqashar sholat. Yang pertama, daerahnya harus kita tentukan dulu. Yang kedua adalah tujuan perjalanan kita itu bukan perjalanan untuk maksiat. Jadi perjalanan kita dari rumah sampai ke kota A, dari rumah sampai ke kota B itu tidak untuk maksiat. Kalau untuk maksiat maka tidak ada persyaratan untuk mengqashar atau meringkas sholat. Tetapi kalau kita niatnya untuk beribadah, bersilaturahmi, maka itu boleh mengqashar sholat atau meringkas sholat, gitu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang nomor kedua adalah menjamak sholat. Apa itu jamak? Jamak artinya menggabungkan. Jadi menjamak sholat artinya menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu sholat, ya. Contohnya ketika kita akan melaksanakan perjalanan, kemudian kita melaksanakan menjamak sholat waktu duhur dengan waktu asar digabungkan dalam 1 waktu, yaitu waktu duhur. Jadi kita melaksanakan sholat duhur dulu, kemudian sholat asar dulu. Atau juga bisa ketika kita melaksanakan sholat duhur dan asar itu dikerjakannya di waktu asar. Jadi ketika kita melaksanakan sholat duhur kemudian melaksanakan sholat asar di waktu asar, gitu ya. Itu boleh dua-duanya, karena sholat jamak ini terdapat dua kategori. Ada yang disebut jamak takdim dan ada yang disebut jamak takhir. Kalau jamak takdim adalah kita melaksanakan 2 waktu sholat di waktu awal sholat. Contoh tadi telah disebutkan sama Pak Andi bahwa kalau kita akan melaksanakan jamak sholat, menggabungkan sholat duhur dengan asar, kalau jamak takdim itu dikerjakannya di waktu duhur. Kalau yang namanya jamak takhir, mengakhirkan sholat, yaitu melaksanakan sholat duhur dan sholat asar itu di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, jamak takdim dan jamak takhir ini mempunyai beberapa syarat yang harus kita ketahui, yang harus kita laksanakan apabila kita akan melaksanakan jamak sholat ini. Syarat mentakdim sholat atau salat jamak takdim yang pertama adalah sholat yang pertama harus didahulukan, baru setelah itu sholat yang kedua. Nah,
Jadi kalau kita ingin jamak takdim, itu sholat yang pertama itu harus didahulukan dulu. Seperti tadi telah dikatakan bahwa apabila kita akan menggabungkan sholat duhur dan asar, maka sholatnya harus sholat duhur dulu baru sholat asar. Ataupun kita akan menggabungkan sholat maghrib dengan isya, maka syaratnya harus melaksanakan sholat maghrib dulu baru sholat isya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah harus niat menggabungkan atau menjamak sholat antara sholat yang pertama dan kedua, dan niat dilakukan dalam waktu melaksanakan sholat pertama. Jadi apabila kita akan melaksanakan jamak takdim ini, maka harus berniat kita akan menjamak sholat di sholat yang pertama, gitu ya. Di waktu duhur apabila kita duhur dan asar akan dijamak takdim, maka diniatkan di awal sholat duhur itu kita akan menjamak sholat dengan asar. Menjamak sholat duhur dengan sholat asar, gitu. Harus niat, ya. Yang kedua, yang ketiga adalah kedua sholat harus dilakukan secara berturut-turut, ya, dan tertib, tidak boleh terpisah oleh kegiatan yang lain. Kalau kita akan menjamak dua waktu sholat seperti maghrib dan isya, maka ketika kita sudah melaksanakan sholat maghrib, maka langsung berdiri lagi melaksanakan sholat isya. Jangan sampai ketika kita sudah melaksanakan sholat maghrib, kemudian kita melaksanakan kegiatan lain, seperti kita ke air dulu, kita nonton TV dulu, kita makan dulu. Tidak boleh. Kalau ingin menjamak takdim maka harus berurutan, ya. Sholat maghrib dulu, sudah sholat maghrib berdiri lagi, maka laksanakanlah sholat isya. Selanjutnya yang keempat adalah harus masih dalam keadaan musafir sewaktu melaksanakan sholat kedua. Jadi sholat pertama, sholat kedua itu syaratnya adalah kita masih dalam perjalanan. Jangan sampai kita sudah sampai pulang lagi ke rumah, kita melaksanakan sholat jamak ini tidak bisa. Jadi sholat jamak ini harus masih dalam perjalanan dulu, baru boleh dilaksanakan. Kalau kita sudah sampai ke rumah, maka itu tidak bisa, tidak termasuk persyaratan menjamak sholat. Itu syarat menjamak takdim sholat. Yang kedua, ternyata ada syarat-syaratnya juga untuk mentakhirkan sholat atau jamak takhir sholat, gitu ya. Syaratnya yang pertama adalah ketika kita akan mengakhirkan sholat kita adalah niat menunda sholat pertama ke dalam sholat kedua di waktu sholat yang pertama. Misalnya niat menunda sholat duhur ke waktu sholat asar, masuknya waktu sholat duhur dalam keadaan tidak sholat. Begitu pula niat menunda sholat maghrib ke waktu sholat isya, masuknya waktu sholat maghrib dalam keadaan tidak sholat, ya. Tetap kita harus berniat atau menunda, mentakhirkan sholat pertama ke dalam sholat kedua di waktu sholat yang pertama. Yang kedua adalah harus masih dalam keadaan musafir saat selesai sholat kedua. Tetap persyaratannya, yang pertama harus niat, tadi tetap kita harus niat. Yang kedua adalah masih dalam perjalanan. Kalau tidak dalam perjalanan maka tidak termasuk syarat-syarat jamak, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu baru pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.